Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya kepada kaum buruh Indonesia yang menonton tayangan hari ini, kita akan mencoba membahas beberapa berita-berita yang cukup hot di media sosial hari ini, yang kita lihat di apalagi ini di jagat dunia maya. Nah, kebetulan dalam kesempatan kali ini saya ditemani sama Karni Ilyas SPSI. Bang Idrus, beliau adalah Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Gimana Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Iya, jadi kita baca-baca berita aja dulu nih Bang ya. Ya kan? Nah, karena Bang kita ini kan juga spontan-spontannya Bang Idrus ini juga keren juga nih pemirsa. Nah, yang menarik ini Bang Idrus, kemarin nih ya, bukan kita bermaksud untuk apa ya melakukan apa diskriminasi, tapi kita mencoba untuk mengkritisi ya, karena namanya calon wakil presiden adalah putra putri terbaik bangsa ya. Oh ya. Yang tentu saja maju di pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Namun tentu saja harus dibarengi dengan kualitas yang bermutu gitu loh, bukan hanya karena atas dasar anak pejabat gitu kan, anak presiden gitu kan, tiba-tiba ya dengan segala macam apa kekuasaan yang dimiliki oleh ayahandanya itu bisa seenaknya saja untuk apalagi mengikuti kontestan ini. Dan tentu saja juga ini menjadi patron dan ukuran bagi pada partai-partai politik pengusung yang menurut kita juga ya harusnya kan bisa mampu memberikan pendidikan politik yang bagus kepada rakyat Indonesia. Tidak hanya sekedar apalagi ini, yang penting ada calon wakil segala macam. Nah, ini yang menarik ini berita Bang, ada berita nih. Berita kita bacain ya. Ini beritanya menarik nih. Nah, ini dimuat oleh Kumparan News ya. Tanggal 9 Desember, judulnya Gibran diledek MC saat kampanye di Cilincing, sambutan cuma 2 menit. Nah, kemudian di pemberitaan lainnya, viral pidato singkat Gibran raka booming di Cilincing. Nah, buruh dimuat oleh kilat.com, buru-buru turun panggung saat diminta bahas sertifikasi profesi. Buru-buru turun, nah ya kan, buru-buru turun panggung, artinya mendadak tiba-tiba dia turun panggung saat diminta bahas sertifikasi profesi. Ini artinya bahwa kita mendengarkan juga. Nah, di sini saya bacain ya. Gibran raka booming waka viral gara-gara kampanye di Cilincing, Sabtu 9 Desember. Warganet kecewa dengan pidatonya. Baru ini beredar video singkat Gibran sedang melakukan kampanye di daerah Cilincing. Dalam kesempatan itu, MC memberikan beberapa kata sambutan untuk Gibran dan mengenai misinya untuk jadi cawapres nanti. Pertama, Gibran memastikan permasalahan soal sertifikasi profesi yang meresahkan guru. Ini ada 2 poin aja, masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu. Nanti saya bicara perwakilan di sini katanya. Berbeda dengan topik sertifikasi profesi, Gibran malah melipir ke masalah gotong royong di daerah Cilincing. Katanya tidak usah menunggu pemilu untuk menunggu daerah Cilincing menjadi lebih baik, cukup dengan gotong royong dari warga dan relawan saja. Nah, ini tentu saja apalagi ini. Kemudian ada beberapa naikkan stunting, Gibran mengatasnya dengan atensi khusus. Lalu Gibran menutup pidato dan turun panggung. Hal ini membuat MC heran dan spontan nyentil soal pidato singkat. Segitu aja Mas Gibran jauh-jauh dari Solo, tanya MC bak menyindir. Nah, ini kan memang ini sempat viral karena kenapa? Seorang calon wakil presiden ya tentu saja harus memiliki kemampuan menyampaikan visi misinya di depan publik secara komprehensif, secara objektif, sistematis, ya kan, tidak asal sekedar tampil pegang mic, ya kan, lantas kemudian seperti itu tadi, ya kan, lain ditanya, lain dijawab. Ya, ini menunjukkan bahwa memang jam terbang daripada Gibran ini masih jauh dari harapan.
dan memang sesuai dengan prediksi banyak orang. Dan wajar juga hari ini sebenarnya mahasiswa, tokoh-tokoh politik itu sangat kritis terkait masalah cawapres ini, bahkan sampai menuding politik dinasti. Begitu Bang Idrus. Nah, kalau Bang Idrus gimana Bang Idrus? Buat saya gini, ingat ya, ini bukan negara kecil. Ini negara di mana penduduknya nomor urut keempat. Ini bukan masalah dikasih makan selesai, bro. Nggak begitu penyelesaiannya. Di mana kita nih belajar di Jepang. Di Jepang itu dari SMA SMP itu mereka udah diajarin berpolitik. Ini loh caranya memilihnya, cara begini. Jadi mereka tuh digiring gitu loh. Nah, tapi kita sekarang aneh. Katanya demokrasi. Tapi waduh, ini mah bukan, kalau buat saya bukan demokrasi. Saya sih setuju aja siapa, tapi yang proporsional lah. Kenapa ini 280 juta, 270 sekian juta. Ini bukan masalah kecil, bro. Bukan masalah kecil. Jadi jangan dianggap sepele. Nih ya, saya kasih tahu. Kayak kemarin kebijakan yang dimana ini juga saya juga sampai kaget. Seperti kayak pemilihan gubernur DKI dipilih langsung gitu kan. Saya sampai terkaget-kaget 7 fraksi menolak gitu. Nah, ini kan berarti ada something yang something wrong, yang salah. Apa yang salah? Saya cuma mikir gini, saya kasihan Pak Jokowi. Iya kan? Yang namanya kalau ada orang ngomong begini, Pak Presiden, setiap yang dipaksakan, ini kata-kata orang tua dulu ya. Setiap yang dipaksakan pasti hasilnya tidak maksimal. Namanya dipaksakan. Iya kan? Dipaksakan, namanya dipaksakan gitu. Jadi pasti ini bukan apa ya, tapi ini orang yang ngomong, orang bijak. Pasti hasilnya nggak bagus ya. Namanya dipaksakan. Dikarbit lah. Iya, dipaksakan lah. Sekarang siapa aja yang dipaksakan? Saya mau nanya. Kalau orang ngomong dulu ngomong Sahril ini berbeda. Jangan disamain sama sekarang. Jam terbungnya, pengalamannya. Dia tuh berdebat di luar negeri itu dengan intelektualnya, dia keluar berbeda. Ya kan? Ya sampai saya kadang-kadang malu juga sekarang kalau saya dengar BEM-nya UGM gitu kan. Saya bilang ini kan bukan dibuat-buat itu. Dia ngomong gitu, saya sampai terkejut juga loh. Kok jadi begini? Sebenarnya sudahlah. Kalau lagi kondisi gini sudahlah. Jangan ada ini lagi lah, cawe-cawe atau nggak usah lah. Karena apa? Ini udah jelas. Sebelum 2024 ini akan berakhir presiden. Sudah itu harus tahu dulu. Ya kan? Ya masalah di IKN, masalah ini itu orang juga tahu. Ini sudah ini Pak Presiden. Jadi ini teknologi udah canggih. Kamu mau sembunyi dimanapun, orang pasti tahu. Nggak bisa ditutup-tutupin. Iya kan? Saya sebenarnya juga kasihan juga lihat Gibran. Di mana-mana diledekin, salah bicara, sulfat lah gitu kan. Asam sulfat. Satu ngomong, saya mohon maaf jam 9 saya harus tidur gitu. Presiden loh, wakil presiden ini kan. Waduh, Masya Allah. Masa jam 9 udah tidur. Sedangkan kalau saya dengar Pak Jokowi, bapaknya itu malam pun dia masih belum bisa tidur katanya. Kenapa? Memikirkan rakyat. Iya kan? Padahal beliau juga umurnya juga ini kan. Kalau mungkin kalau Pak Presiden jadi wapres, saya kira kalau muda-muda kayak umur di bawah 40 gitu, mungkin sampai pagi pun nggak akan tidur. Karena apa? Mikirin kayak Rasulullah lah, yang mana di mana orang yang belum makan, di mana gini kan, artinya begitu. Iya kan? Nah, jadi saya berpikir jangan dipaksakan, kasihan. Jadi dan sekarang ini harus tahu ya, bangsa Indonesia kan udah cerdas. Udah cerdas semua. Coba lihat di TV-TV sekarang kan, lihat dikasih duit, mudah-mudahan sekarang ini nih, mohon maaf ya, mudah-mudahan sekarang ini orang cerdas. Kalau mau kasih duit dia bilang ambil aja, soal nyoblos di belakangan gitu kan. Nah, ini yang kita harus ingatkan sama yang lain-lain, masyarakat. Kalau soal buruh itu udah jelas kena. Sekarang kan dengan namanya PP 51 tahun 2003 kan, udahlah kayak apa buruh demo, tutup jalan toh semua diinginkan. Tapi ternyata kan pemimpin kita diam saja. Jangan nanti menyalahkan gitu kan.
siapa yang mau disalahkan? Iya. Iya kan? Ini rakyat, bukan apa namanya? Bukan karena ada intervensi lah kepentingan, tidak ada. Apalagi ini soal buruh nih, kita ngomong buruh ya. Buruh itu pola pikirnya berbeda. Pola pikirnya berbeda. Kalau yang dia dapat dulu bagus, sekarang makin kecil, itu ada pertanyaan. Kenapa terjadi begini? Biarpun kita udah tahu, sampai ada beberapa buruh yang kita tanya, kenapa gini? Karena Pak Jokowi sekarang presiden kita itu sudah tidak memikirkan lagi. Sekarang dia cuma memikirkan bagaimana 2024 missionnya berhasil. Tapi kan ada kata pepatah, setiap yang dipaksakan hasilnya tidak bagus. Ini pasti. Paksakan aja. Biarpun seandainya kemarin saya lihat kampanyenya siapa? Pak Prabowo ya. Kita tahu lah Pak Prabowo lah ya. Dia dari Komandan Kopassus. Itu dia bintang 3 bro. Jangan main-main, masuk dari Akmil itu saya tahu susahnya seperti apa gitu kan. Dia bintang 3 Kopassus. Pak Kosrat itu posisi-posisi yang memerlukan intelektual dan intelijennya yang bagus, bukan asal India aja gitu, ya kan? Jadi saya kadang-kadang kasihan sebenarnya kalau melihat hasil kemarin DKI itu 7 sudah membelot itu, harusnya sudah sebagiannya mikir, wah ini something ada yang salah, yang salahnya di mana gitu kan? Mari kita introspeksi diri. Saya yakin partai-partai pendukung sekarang pun juga saya lihat kalau sudah kayak begini berarti sudah nggak solid lagi gitu. Kalau partai itu kan kadang-kadang kan berkamuflase di depan ini, tapi kan di belakang lain. Makanya di belakang kan banyak tuh. Yang berpindah gerbong, ini ya. Jadi saya juga ini ya prihatin juga melihat gitu ya. Tapi dia dengan ini, apakah saya kasihan aja Pak? Bukan apa saya kasihan. Ini cuma pokoknya asal senang, jangan kasihan. Tapi ini persoalan pencawapresan daripada majunya Gibran sebagai calon wakil presiden ini memicu mahasiswa ini dan gerakan-gerakan masyarakat pendukung demokrasi menganggap itu sebuah politik dinasti Bang. Gitu. Ya kan, mentang-mentang kan representasi anak muda kan tidak harus anak presiden, anak Bang Idrus, anak saya misalnya kan, anaknya kawan-kawan buruh yang lain, anak-anak yang lain kan namanya anak muda. Tapi harus dibuatkan persaingan yang fair gitu loh. Betul. Jangan karena bapaknya presiden lantas difasilitasi semua. Kasian. Apa-apa dibenerin aja. Kalau saya begini, kalau saya kasihan anaknya. Buat saya loh ya. Maksud seorang pemimpin itu yang dibutuhkan itu kan satu pengalaman. Kita lihat Pak Jokowi deh. Dia 2 periode dia wali kota, ya kan? Suatu dia sempat jadi gubernur DKI. Jadi sepak terjangnya orang sudah lihat gitu. Jadi jadi presiden dia juga sudah ada gambaran, ada modal gitu ya. Tapi kalau anak baru misalnya mohon maaf ya 2 tahun ini satu orang tahu sebuah ceritanya gitu. Saya sih ngelihat siapa nama tuh yang dari PDP itu DPC-nya tuh sampai dia Felix dia ngomong kayak gini, saya sampai ngomong saya ngomong loh, apa benar ini? Tapi mereka di media ngomong, saya ngomong apa adanya, kaget juga saya. Iya kan? Sampai cuma Solo ini berapa besar sih? Gitu kan. Ini Indonesia, bro. 270 juta. Sabang, Merauke. Ini pulau terbesar. Iya kan? Jadi harus pemimpin yang inilah, yang benar-benar gitu, yang benar-benar mengerti apa kepentingan rakyatnya dan ke depan Indonesia ini mau dibawa kemana. Dan tentu saja mampu melakukan diplomasi yang baik, mampu berretorika dengan baik, mampu berpidato dengan, karena bukan apanya ini dia nanti kan minimal pidato di depan negara-negara lain, pidato di depan anggota DPR, pidato di depan masyarakat-masyarakat lain yang lain yang perlu mendengarkan pidato-pidato dia. Lah kalau nggak bisa pidato, kasihan juga kita. Sambutan 2 menit itu kan sama dengan itu aja tuh, salam aja itu, aduh. Enggak, kita prihatin. Iya, kita sedih juga. Saya begini, kok punya kualitas cawapres seperti ini kan? Saya tuh yang tadi saya bilang kalau dipaksakan tuh kan anak kasihan. Ya kan,
Kalau yang dipaksakan itu kan kadang saya bilang kasusnya di mana dia tidak apa-apa dipaksakan pasti rusak. Pasti rusak. Iya kan? Maupun misalnya Pak Presiden bisa jadi pemimpin buruh itu kan ada di DPC ini. Tidak ada itu. Pak Presiden bisa naik itu langsung jadi ketua. Wah, nggak bisa, bro. Kita malah nggak ngerti persoalan anggota. Nggak tahu di dalam. Giliran anggota nanya kan bingung. Jangan gitu. Baca ADRT aja belum sempat habis, bro. Iya, betul. ADRT. Iya. Kalau orang mau jadi pemimpin itu kan dia harus hafal di kepalanya tuh ADRT. Iya kan? Di mana organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Ini semuanya itu ada acuannya. Iya kan? Nggak gampang, bro. Jadi kalau ada teman-teman kita yang ngomong, itu presiden itu dari misalnya nih contohnya dari buruh bisa jadi presiden kayak di New Zealand, kayak di Prancis, gitu. Di Inggris. Jangan lihat itunya, bro, tapi ada prosesnya. Ada proses. Tidak mungkin dia begitu. Kalau ada saya pengen tahu. Gitu. Saya pengen tahu. Kita lihat kualitas misalnya presiden-presiden Amerika, mulai Obama, Clinton, George Bush. Mereka salah pun, membela Israel pun tapi mereka percaya diri gitu loh. Berbicara di depan dunia, di depan publik dunia. Lah ini kalau cuma baru di depan warga Cilincing cuma bicara nggak sampai 2 menit. Betul juga ya. Bagaimana kita mau bilang bandingannya bahwa bagaimana bisa menjaga marwah? Memangnya cuma presiden doang kan, wakil presiden juga punya peran. Perlu tahu yang tadi awal kita ngomongin. Semua dipaksakan tuh nggak bagus. Betul. Itu mau di-set kayak apa skenario-nya, mohon maaf nih. Itu nggak mungkin. Jadi dia akan terucap kayak tadi salah ngomong. Sulfat jadi sulfat, asam folat menjadi asam sulfat. Suatu kayak mohon maaf ya, saya jam 9 harus tidur. Itu tidak berbohong, itu tulus itu ngomong. Cuma kan kita bilang kita sedih gitu loh. Kalau kayak begini gimana nih kira-kira? Kan itu. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan di tahun politik 2024 itu sudah mulailah orang bisa membaca, ya kan? Sudah bisa melihat, ya kan? Gimana orang-orang ini dulu memimpin sebelum 5 tahun bagaimana, setelah 5 tahun kebijakan-kebijakan yang saya sebenarnya kasihan gitu loh. Kalau memang udah kompak begini misalnya nih dengan yakinnya gitu kan, kayak undang-undang DKI gitu kan, dicoba misalnya kan harus gitu. Itu orang Betawi itu Pak ngamuk Pak. Dia bilang apa? Ini DKI yang diatur-atur. Nah, kan itu kan. Ya untungnya mungkin 7 fraksi menolak ya. Tapi artinya juga 7 fraksi ini udah mulai ngelawan. Itu. Udah mulai balelo dari walaupun dia bilang ini yang rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, ya kan daerah istimewa Jakarta, ya kan itu inisiatif DPR, tapi saya curiga ini mah tetap dibisikin aja maunya Jokowi aja ini. Nyatanya dalam negeri dia bilang kami belum tahu. Menteri dalam negeri nggak tahu. Jadi makanya saya bilang kita nggak tahu lah siapa itu dari sini. Makanya kata orang semuanya kalau yang dipaksakan itu pasti terbuka. Dan pada akhirnya kan 7 fraksi itu menolak. Ya kan? Menjadi 8 yang bertahan hanya katanya tinggal 2 Gerindra aja sama Demokrat ya. Bukan P3 Gerindra dengan P3 yang tetap minta, tapi kan secara umum itu berarti sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya kan sudah. Kalau saya melihatnya begini Pak Presiden. Kalau sudah begitu, kalau saya nih ya, waduh, kasihan Pak Jokowi ya. Jadi seakan-akan ini idenya Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi mungkin saja tidak tahu ya kan? Jadi tapi itu yang saya bilang. Karena dia pemimpin tertinggi dia bertanggung jawab secara tidak langsung. Apalagi kan pemilihan langsung ini kan sama dengan apalagi ini menurunkan kualitas demokrasi, ya kan, yang selama ini dipekerja oleh masyarakat. Jadi karena ada polisi, ada sikap presiden yang cawe-cawe di pemilu dengan menjadikannya anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden, yang kemudian mahasiswa rakyat Indonesia menuduh itu sebagai politik dinasti, yang tentu saja menurunkan ini dari demokratis, ya pasti ada hubungannya dengan gubernur yang dipilih dan dipecat langsung oleh presiden. Dia seorang pemimpin. Itu jadi. Dan kalau nggak salah aku, mohon maaf, sekarang juga KPU lagi dituntut tuh masalah cawapres kalau nggak salah saya, karena undang-undangnya belum sah gitu, masih pakai yang lama. Nggak tahu saya.
Itu apa? Udah dengar belum? Ya belum ini ya. Pasti masih ada pihak. Masih ada yang ini. Tapi menurut saya karena cawapresnya Gibran sudah diumumkan, sudah ditetapkan dan sudah ada nomor, saya pikir ya itulah kerugian politik rakyat Indonesia, karena ya tadi secara regulasi tinggal dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Udah melihat kondisi kayak begini, apakah masih memilih atau tidak, ya kan? Jadi ada benarnya juga Gibran, biarkan masyarakat yang menilai. Nah, tinggal bagaimana masyarakat kita bisa menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia saat ini, ya kan, dengan melihat kualitas bobot bebet daripada capres dan cawapres, ya kan? Kalau cuma bisa sambutan 2 menit, ya kan, udah ditunggu berlama-lama sampai MC lo kok cuma segini itu saja kan tentu saja menjadi pertanyaan rakyat Indonesia. Iya, karena 270 juta itu bukan kecil, bro. Iya. Ditambah lagi mohon maaf ya, bukan sekedar lu gua kasih makan saya, bukan begitu. Ya, ditambah lagi informasi dari teman kita yang baru pulang dari Jogja menuju ke Kebumen, sepanjang jalan poros itu setiap 500 meter itu balihonya hanya Prabowo dengan Gibran. Oh, itu luar biasa ya. Ini kampanye di tengah orang kayak Anies kampanyenya dari Karunggoni, ya kan. Ganjar ada balihonya diturunin, ya kan. Ada orang pasang jor-joran per 500 meter. Bayangkan berapa kilo itu, Bang. Tapi begini, sekarang ini buat saya perkiraan saya untuk 2024 ini saya yakin bangsa Indonesia sudah tidak sebut. Ya, dan saya yakin bukan. Kenapa? Karena ada proses-proses yang dilalui yang kurang bagus gitu. Yang dipaksakan tadi. Nah, yang tadi setiap yang dipaksakan itu pasti tidak bagus, Bang. Pasti tidak bagus. Akhirnya ya itulah yang dipaksakan. Ada yang jam 9 tidur, ada yang ngomong cuma gini, ada sulfat dengan sulfat. Itu yang dipaksakan. Tapi kalau yang tidak dipaksakan, kita mohon maaf ya, Pak Ganjar Mahfud, dia ngomong saya mau gini, nggak masalah. Dan semua punya landasan. Kita ngomong kayak Mahfud dia juga masih Mahfud ya kan, dia masih Menko Polhukam kan. Tapi dia masih ikut tuh kegiatan ke bawah kampanye gitu loh. Ya kan? Tapi saya sayangkan yang lain masih sibuk dengan tugasnya gini kan. Sampai ada orang nanya, ini gimana sih nggak kampanye kok hasil pollingnya naik terus gitu kan. Jadi orang kan juga mempertanyakan, saya juga bingung, orang nggak kampanye pollingnya naik ya. Nggak, saya sampai bingung. Jadi ada istilah-istilah di masyarakat itu, Gibran yang tidak mau datang debat, Gibran yang selalu dibully, Gibran yang selalu ya dianggap inilah apalagi bocah ingusan gitu kan. Tapi setiap polling-polling dari lembaga survei dia yang paling tinggi. Itu banget ya. Nah, di sisi lain ada orang setiap kampanye rame, ya kayak Anies nih, spanduknya nggak ada, gitu kan. Pak Mahfud nggak ada juga. Ya kan? Pollingnya paling rendah gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak habis pikir. Di media sosial menang. Salahnya di mana gitu? Salahnya di mana? Nah, iya, berarti memang ada kondisi-kondisi yang perlu dipertanyakan oleh publik. Bagaimana ini? Sekarang gini, kita nggak usah banyak ngomong. Publik aja bingung gitu. Iya. Jadi mohon maaf nih ya, kita ngomong apa adanya. Ya kan? Publik itu malah bingung gitu loh. Sampai ada publik ini apa-apa nih, misalnya gitu kan. Ya kita harapkan ya besok-besok ini ya saya yakin, mohon maaf ya, saya yakin sekarang orang semakin cerdas. Saya yakin. Dan itu saya yakin bahwa pemilu 2024 ini memang banyak keanehan. Dan ini cobaan bagi capres yang mencalonkan diri ya kan. Nah, disinilah kelihatan gitu loh. Jadi inilah hasil yang dipaksakan, yang dipaksakan ya kan, atau hasil daripada politik cawe-cawe Pak Jokowi. Artinya yang dipaksakan lah, yang dipaksakan itu macam-macam. Ada yang satu jadi ketua partai, mungkin ada satu mau duduk di DKI, ada macam-macam lah ya kan. Tapi ingat loh, ini Indonesia loh, Indonesia ini bukan orang bodoh. Sekarang itu wawasannya berbeda. Jadi ibarat gini, mau kemas seperti apapun berbeda pada rezim dulu. Ya kan, rezim dulu tuh jelas, ya kan. Tapi sekarang mau dikemas kayak apapun, mohon maaf ya, rakyat Indonesia udah pintar ya. Jadi buat saya, kita sekarang kita lihat saja
besok kalau nggak salah saya pas hari pertama debat ya. Nah, kita mau lihat seperti apa. Capres itu Bang yang debat. Iya, capres nggak apa-apa. Capres. Setelah itu kan cawapres kan. Nah, di situ Anda melihat sekarang nggak apa-apa polling tinggi itu biasa. Kita juga nggak ada memang. Ya kemarin saya dengar Hasto ngomong juga begitu sadis ya. Itu ngomong Ganjar itu tidak sama Pak Prabowo. Kalau Ganjar itu memang di PDIP itu memang ke bawah, belusukan. Dia bilang kalau ini nggak bisa belusukan gitu kan. Nah, jadi ini menarik. Jadi saya kira ini menarik untuk dinilai. Saya berharap semua bangsa Indonesia, saya yakin udah cerdas. Dia sudah menilai. Yang sekarang tuh kalau nggak salah saya 40% itu menunggu, mungkin menunggu, mohon maaf ya, katanya menunggu debat. Nah, mudah-mudahan yang gerbong yang 24 kalau nggak salah saya ya, hasil dari polling hasil survei itu kan, katanya ada yang menunggu nih. Nunggunya apa? Nunggunya hasil polling gitu. Ya mudah-mudahan aja Pak Presiden, kita tunggu aja hasil polling ini tumpah gitu loh. Bisa begini dan mungkin dari sana pun juga jadi tahu gitu loh. Saya kan banyak dengar juga, tapi saya ya mendengar aja ya bahwa sebenarnya ada yang ngomong hati saya bukan di dalam gitu kan. Ada yang saya lihat jalan-jalan fotonya presidennya dengan ketua partai saja gitu kan. Ada yang ini, jadi ini menarik 2024. Jadi kita tunggu aja dan saya yakin 2024 ini pemilihan calon presiden yang memang rada mumet sedikit tapi menarik. Untuk ke depan akan lebih cerdas bahasa Indonesia. Itu aja Bang. Oke. Pemirsa KSPC official dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang menjelang maghrib kita dengan Wakil Ketua Umum KSPC yang juga anggota dari Majelis Pertimbangan Organisasi Bang ya, SPLM, DPP SPLM SPSI. Beliau juga mantan sekjen nih. Ini udah ini senior kita yang sudah malam melintang di dunia Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia. Sudah beberapa kali ganti presiden, mulai dari zamannya Gus Dur, mulai dari zamannya Habibie, mulai dari zaman Pak Harto aja beliau udah jadi aktivis serikat pekerja. Nah itu tadi pemirsa, jadi kesimpulannya apapun yang dipaksakan pasti hasilnya tidak baik. Gitu Bang ya kesimpulannya. Dan masyarakat Indonesia juga ini udah karena semakin cerdas karena sekarang ini media sosial udah di mana-mana. Sampai ke pelosok-pelosok ya, orang ada Snake, ada TikTok, ada Facebook, ada WA, ada macam-macam lah. Di situ ya saya pikir masyarakat Indonesia sudah bisa membaca terkait masalah bagaimana memilih pemimpin Indonesia ke depan. Dan kita juga menginginkan bahwa seorang presiden itu bisa menjaga marwah dan harga diri bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa lain di dunia ini. Apalagi 2045 emas. Indonesia kira-kira bisa nggak? Nah ini kan harus dikejar. Iya kan, tidak gampang. Tidak gampang. 20 tahun itu tidak gampang bro. Tidak semudah balik tangan emas. Oke. Jadi demikian pemirsa, sampai bertemu lagi dalam bincang-bincang di Poros Buruh untuk Amin. Nah informasi hari ini demikian. Saya akhiri, terima kasih Bang Idrus atas partisipasi dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup Raja Indonesia yang melawan.